Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita seluruhnya, terutama rekan-rekan calon CPNS dan calon P3K yang akan mengikuti ujian. Berikut saya akan menyampaikan perubahan-perubahan yang disampaikan oleh BKN terkait dengan pelaksanaan ujian seleksi CPNS dan P3K tahun 2021 ini. Dan pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah syarat pendaftarannya, kemudian kisi-kisi soal ujian CPNS dan P3K terkait dengan informasi terbaru yang disampaikan oleh BKN, kemudian penambahan kamera pada komputer peserta ini untuk apa nanti kita bahas, tempat ujian seleksi CPNS dan P3K ini terkait dengan fasilitas UNBK yang disampaikan oleh Kemendikbud, serta teknik pelaksanaan ujian. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa BKN sudah merilis untuk alur pelaksanaan ujian CPNS dan P3K tahun ini ya, yang mana dibagi atas 3 alur, 1 juta formasi untuk guru P3K, kemudian 189.000 untuk CPNS dan P3K non guru, serta 83.000 formasi untuk CPNS dan P3K di kementerian dan lembaga. Nah, terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan persiapan ke arah ujian memang sudah lama disampaikan oleh BKN. Ini sudah banyak dipublis. Dalam kesempatan yang sama, BKN menyampaikan bahwa portal untuk pendaftaran di bulan Mei di minggu ketiga ini ya disediakan ada 3. Yang pertama untuk seleksi CPNS, portalnya SSCN, kemudian untuk kedinasan SSCN Dikdin, dan untuk P3K adalah SSP3K. Ini adalah informasi yang sudah disampaikan. Terkait dengan hal ini, Kepala BKN Bima Haria Wibisana memastikan SSCASN akan mempermudah calon peserta dalam melakukan proses daftar CPNS 2021. Beliau juga menjelaskan melalui portal ini calon peserta tidak perlu lagi mengunggah dokumen seperti ijazah, surat tanda registrasi atau STR, serta nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK saat melakukan pendaftaran. Inilah Bapak Ibu sekalian kemudahan yang disampaikan. Kemudian Pak Bima juga mengungkapkan portal SSCASN akan terintegrasi dengan data NIK di Dukcapil, kemudian data Dapodik Kemendikbud, data STR di Kementerian Kesehatan, dan akses data ijazah serta akreditasi perguruan tinggi di Kementerian Ristek Dikti. Nah, jadi kalau kita perhatikan maka alur pendaftaran di tahun ini ya sudah lebih dipermudah dibanding di tahun 2019 yang lalu. Kemudian syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi pelamar adalah ini baik CPNS maupun P3K ya. Peserta harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar, kecuali jabatan tertentu paling tinggi 40 tahun. Ini masih syarat untuk CPNS. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara, ya sama seperti tahun lalu. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian, kemudian tidak menjadi anggota pengurus partai. Ya, hal yang sama juga berlaku untuk P3K. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan, sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI. Kemudian yang terakhir persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh panitia PPPK ya. Nah, terkait untuk P3K memang ya secara umum untuk syarat pendaftarannya paling utamanya adalah sudah terdaftar di Dapodik dan memiliki NUPTK. Namun dalam hal ini akan ada 2 jalur ini yang dipergunakan untuk guru. Yang pertama adalah guru untuk yang sudah terdaftar di Dapodik dan memiliki NUPTK. Itu adalah jalur khusus. Kemudian jalur umumnya adalah guru yang sama sekali tidak mengajar, namun dalam hal ini akan mensyaratkan sertifikat profesi. Jadi tidak semua lulusan dari LPTK akan diberikan kesempatan oleh pemerintah di tahun ini untuk mengikuti ujian. Ya, memang kalau kita ikuti sejak di pertengahan tahun 2020 kemarin, pemerintah sudah mewanti-wanti bahwa ke depan guru itu akan mensyaratkan sertifikat profesi. Di tahun ini ya, untuk guru honorer masih difasilitasi. Nah, kemudian terkait dengan naskah soal seleksi, baru ini Humas BKN menyampaikan bahwa naskah soal seleksi sudah disampaikan kepada BKN yang selanjutnya akan diinput ke database-nya. Nah, hal ini juga diamini oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan yang menyatakan bahwa soal CPNS dan P3K sudah diserahkan oleh Kemendikbud
ke Kemenpan RB ini. Nah, dalam kesempatan ini Pak Nadiem juga menguraikan proses penyusunan soal seleksi ASN dihasilkan melalui beberapa tahapan, yakni tahapan pertama pada penyusunan kisi-kisi. Tahapan ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan seleksi CASN dan kisi-kisi tahun 2019. Tahap kedua ada pada penyesuaian soal seleksi CASN yang melibatkan penulis dari PTN di Indonesia. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait ini disampaikan bahwa kisi-kisi sementara untuk CPNS dan P3K masih menggunakan kisi-kisi tahun 2019. Nah, oleh karena itu sebelum tentunya ada perubahan dari Kemenpan, maka nilai ambang batas untuk seleksi P3K adalah 65 ya. Lalu kemudian seleksi CPNS dan P3K tahun 2001 ini ternyata diubah sedikit oleh pemerintah, yakni ditambahi dengan kamera pengawas pada komputer peserta. Nah, kira-kira ini untuk apa Bapak Ibu sekalian? Kita coba lihat. Badan Kepegawaian Negara kembali menerbitkan prosedur pelaksanaan seleksi dengan metode komputer assist test atau CAT jelang pendaftaran calon aparatur sipil negara. Nah, kemudian Pak PLT Karohumas BKN Pak Paryono menyebutkan bahwa peraturan BKN nomor 50 tahun 2019 kini telah diubah menjadi peraturan BKN nomor 2 tahun 2021. Nanti kita akan lihat di belakang ya. Yang mana perubahan prosedur penyelenggaraan seleksi CAT BKN ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan kondisi dan kebutuhan, kata Pak Paryono ya. Disampaikan tadi, perubahan itu antara lain penambahan spesifikasi teknis berupa kamera dan sistem operasi minimal yang harus tersedia pada komputer yang digunakan peserta. Pemakaian kamera komputer itu bertujuan untuk menghindari joki saat pelaksanaan tes nanti. Nah, seperti yang pernah disampaikan oleh pihak Kemendikbud bahwa untuk P3K akan dilaksanakan ujian menggunakan fasilitas UNBK yang mana disebutkan akan dilaksanakan di sekolah masing-masing. Nah, dengan adanya perubahan yang disampaikan oleh BK ini, maka saya menilai bahwa ke depan di bulan Agustus, kemudian Oktober dan Desember nanti ya, ujian P3K juga akan terintegrasi dan dilakukan di suatu tempat yang mana fasilitas komputernya sudah memiliki kamera. Itu dalam hal ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, walaupun sebelumnya sudah disampaikan menggunakan fasilitas UNBK, namun saya lebih menilai bahwa pelaksanaan ujian ini yang mana menggunakan CAT bisa dilaksanakan di BKN pusat, kemudian kantor regional BKN, UPT BKN, dan atau lokasi mandiri yang disediakan instansi penyelenggara. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nanti akan ujian untuk seleksi CPNS dan P3K itu di tempat yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini adalah isi dari peraturan BKN nomor 2 yang kiranya perlu terkait dengan yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, tahap pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh tim pelaksanaan CAT BKN bersama panitia seleksi instansi. Lalu, pelaksanaan seleksi dengan metode CAT BKN dapat dilaksanakan di BKN pusat, ini tempatnya Bapak Ibu sekalian, kemudian regionalnya BKN, UPT BKN atau lokasi mandiri. Lalu tahap pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi persiapan sebelum pelaksanaan seleksi, kemudian pelaksanaan seleksi. Lalu ayat 10 persiapan sebelum pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh tim pelaksana. Itu teknisnya ya. Nah, dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ujian, BKN dan panitia penyelenggara wajib membuat ya papan lab score. Nah, dalam hal ini sama seperti ujian CPNS tahun 2019. Hal mana proses sampai dengan selesainya ujian Bapak Ibu sekalian akan ditampilkan di layar. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan nilai afirmasi yang sudah diberikan oleh Kemendikbud? Dalam hal ini, nilai afirmasi yang Bapak Ibu dapatkan terkait dengan masa kerja, kemudian sertifikat pendidik bagi yang guru honorer yang sudah memiliki sertifikat pendidik belum akan diakomodir di lab score ya. Itu hanya masih menampilkan hasil perolehan pada saat ujian. Nilai afirmasi yang diberikan oleh Kemendikbud itu kemudian akan diakumulasikan pada saat penentuan pengumuman kelulusan yang akan disampaikan oleh pemerintah di bulan September, November dan Januari ya setelah selesai ujian. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian ini informasi terkait perubahan-perubahan yang disampaikan oleh BKN untuk pelaksanaan ujian CPNS dan P3K tahun 2021 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.